Nah, setelah Pak Said meninggal, warga pun berdatangan tentunya untuk membantu Suti memakamkan jasad mertuanya di halaman rumah mereka sendiri. Karena memang zaman itu, kata si Wawa, orang-orang ini lebih suka mengubur jasad keluarga mereka di tanah miliknya sendiri. Malam harinya setelah maghrib, Suti mengadakan macam acara tahlilan gitulah untuk mendoakan almarhum mertuanya. Ini lakinya belum tahu nih ya kan. Dan setelah tahlilan selesai, warga pun kembalilah ke rumah masing-masing dan meninggalkan Suti sendirian di rumah. Di rumah itu memang cuma mereka bertiga. Hamid pergi, bapaknya meninggal tuh tinggal Suti. Sepanjang malam itu, Suti ini menghabiskan waktu dengan menunggu suaminya pulang sambil mengunyah daun sirih. Terus sekitar jam 12 malam, Suti yang lagi tiduran di kamar dengar ada suara langkah kaki dari belakang rumah. Dia dari kasur dan membuka pintu belakang. Tapi belum sempat Suti buka pintu belakang, Suti udah dengar duluan. Ada suara seseorang yang sedang bersenandung. Nah, setelah didengarkan dengan seksama, senandung itu membentuk sebaik lagu yang terdengar macam asing kali di telinganya. Dan bersama dengan itu, suara langkah kaki orang itu juga terdengar makin kencang lagi, dan makin dekat. Titik itu perasaan Suti udah nggak enak. Firasatnya mengatakan, ini bukan laki aku lah, ini nggak mungkin abang kayak gini. Suara abang nggak kayak gini, ini pasti ini orang lain nih, gitu kan pikir si Suti. Nah, karena penasaran, Suti pun memberanikan diri untuk membuka pintu itu dan melihat siapa orang yang datang ini kan, Dan ketika pintu belakang itu dibuka, betapa terkejutnya si Suti, ternyata orang itu Pak Said mertua yang baru dikuburkan tadi siang tuh. Cuma seram, wajahnya gosong, giginya betaring, kukunya panjang-panjang dan runcing. Dan epiknya kalian pikir dia datang kayak pocong kan? Enggak. Tubuhnya Pak Said ini menyerupai seekor beruang penuh badannya pembulu tau kalian. Ngelihat penampakan semengerikan itu, apa nggak terkejut si Suti langsung berlari, dia balik badan, dia berlari ke arah pintu depan. Tanpa diduga si makhluk ini ternyata ngejar si Suti juga. Macam mau diterkam ya, si Suti ikut berlari juga. Suti makin lari kan, dia berniat buat balik ke rumahnya yang ada di desa sebelah. Dan selama Suti itu berlari, makhluk itu tetap juga ngejar. Itu langkah Suti harus terhenti karena di depan dia waktu dia berlari itu lagi ada pohon yang tumbang nutupi di bagian jalan. Suti dilompat pohon itu, dilanjut lagi berlari kan. Tolong. Waktu ditengok ke belakang, ternyata makhluk itu jatuh gara-gara macam tersandung pohon kelapa lah, kata si Suti. Dan yang Suti lihat berikutnya, makhluk itu macam mencakar-cakar pohon tuh, pohon yang udah bikin dia jatuh tuh. Dan di rumah Suti langsung, tolong, halo dek, buka pintu. Nah, nggak lama Rois, kakek buyutnya si Wawa ini, dia lagi bukain pintu. Dia nengok wajah kakek pucat pasti ngos-ngosan, ngapa kak, ada apa? Ngapa pucat gitu? Astagfirullahaladzim, bapak ibunya juga keluar. Astagfirullahaladzim, barusan bapak mertua aku bangkit dari kubur, tapi bentuknya serem kali dek, terus dia ngejar-ngejar aku.